khususnya dari Majelis Ulama bersama dengan kerajaan Goa serta kerabat-kerabat kerajaan Goa di tanah Goa ini. Kalau tadi Perdana Menteri bicara panjang lebar tentang banyak masalah. Pertama, Perdana Menteri ini tokoh Perdana. Jadi kalau sudah bicara tentang masalah keamanan, itu tugas dia. Kemudian kalau bicara tentang masalah adat, hubungan kaitan antara adat dengan kehidupan masyarakat, itu juga tugasnya. Karena di Lampung, Sultan atau Sebatin itu sebenarnya hanya menerima dari Perdana Menteri ini satu permintaan, ya atau tidak. Biasanya di situ. Jadi segala urusan-urusan rancangan dan lain sebagainya memang tidak ada itu Perdana Menteri itu dia. Sehingga begitu sampai ke saya hanya mengucapkan ya atau tidak. Jadi kalau Perdana Menteri itu marah-marah, karena yang paling sulit bukan mempertemukan, tapi yang paling sulit adalah menjaga sebuah hubungan saudara. Ini yang paling sulit. Menjaga sebuah hubungan, ini yang paling sulit. Junjungan kita Rasulullah SAW menjadi contoh bagi kita. Kalaupun tadi Raja Goa berbicara tentang masalah raja, tentang adik saya berbicara tentang kemuliaan raja, junjungan kita Rasulullah telah memberikan contoh di tanah Arabia. Maka di jajaran Kristen yang paling tinggi kemuliaannya, tanah yang paling tinggi kemuliaan yang paling dimuliakan adalah suku bangsa Quraisy. Kenapa? Karena mereka adalah penjaga daripada tanah suci dari dulu, sejak zaman Ibrahim, Nabi Ibrahim. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim AS membawa Ismail itu ke Nabi Ismail ke dekat Ka'bah. Baitullah itu telah ada sebelum Nabi Ibrahim. Tempat ibadah pertama manusia. Jadi Nabi Ibrahim AS itu datang bukan membangun suatu tempat ibadah baru, suatu tempat ibadah yang sudah ada. Akhirnya tempat itu tempat yang dimuliakan. Dari suku bangsa Quraisy yang paling dimuliakan itu adalah Bani Abdul Manaf. Jadi dari seluruh suku bangsa Quraisy yang paling dimuliakan itu Bani Abdul Manaf. Itu paling mulia. Dari Bani Abdul Manaf yang paling dimuliakan adalah Bani Abdul Muttalib. Dari Bani Abdul Muttalib lahirlah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah harus dijadikan dari orang yang mulia? Kalau memang untuk kesamaan raja, dijadikan saja dari muda. Junjungan kita Nabi terakhir sebagai yang pimpinan para nabi, Sayyidul Mursalin, itu berasal dari sosok manusia dilahirkan dari kelompok yang paling dimuliakan. Kalau kita mengaku kita orang ada, tadi disampaikan oleh Perdana Menteri dengan bermacam-macam contoh, bahwa di dalam kehidupan ini ada dua pendidikan yang harus kita terima. Satu, pendidikan pengetahuan secara formal. Sekolah kita sampai SD, SMP, SMA, sampai menjadi dokter dan lain sebagainya. Tetapi setelah itu ada lagi ilmu hidup. Tetapi hubungan di dalam pergaulan kehidupan di Jogja. Dan saya ada saksi sejarah tentang kesetiaan orang Bugis Makassar. Suatu hari ada terjadi keributan di Jogja. Waktu saya masih sekolah, saya paling nakal, bisa ditanya. Yang pernah bersama saya di Sulawesi Selatan ini pernah mengenal saya. Tidak hanya ada kira. Nah memang raja itu harus menang. Sehingga saya dulu dikejar yang namanya Dali. Dali itu harta. Saya tidak aman lagi di asrama Lampung. Didatangi 64 orang mencari saya. Sehingga saya tidur di asrama Makassar, di asrama Sulawesi Selatan, di Macana. Itulah saya di sana. Tapi lama-kelamaan
tanpa keluar, datang asrama macamnya. Karena hanya dengan modal kita akan boleh. Kalau saudara-saudara di Madinah ini menjaga kesehatan rakyat bawah, insya Allah seluruh rakyat bawah akan mengira. Amin. Karena seluruh rakyat menjaga kesehatan. Saya hanya menitipkan kata-kata. Yang lain-lain telah banyak disampaikan oleh rakyat yang saya berlalu. Tapi ingin saya sampaikan bahwasanya jagalah kesehatan. Bertawalah kita kepada Tuhan. Berakhlaklah kita yang baik dan setia. Insya Allah dengan setia kita akan berjaya. Saya mengharap hari ini adalah menjadi hari pematrian kita untuk menunjukkan kesetiaan kita, kesetiaan terhadap anak, kesetiaan terhadap pimpinan, dan kesetiaan terhadap rakyat. Insya Allah kita akan berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada supaya juga ditiru dan lain-lain. Kalau raja bicara, Perdana Menteri selalu belakang. Ada dua, satu lagi Mangkubu, kakak saya Raja Mangkubu. Itu belum apa. Kalau dia tidak ada, istilahnya presiden, Perdana Menteri. Makanya saya tadi bilang, yang baru tadi kakak saya Raja yang ngomong. Jadi saya kalau beliau ngomong 1 jam, 1 jam saya di belakangnya. Tapi saya sudah ngomong 1 jam, jadi 2 jam. Jadi para yang mulia, para Mangkubu itu kalau raja ngomong, dia harus ada di belakang. Di mana saja raja ngomong, Mangkubu dan Perdana Menteri harus di belakang. Tidak boleh orang lain, harus Perdana Menteri dan Mangkubu. Tapi kakak saya tidak hadir, jadi saya sendiri. Ya lumayan 2 jam sendiri. Tapi kalau namanya Panglima Perang, itu mau 5 hari itu berdiri tidak aja. Sudah biasa kita berdiri. Dan saya sambil menunggu kedatangan Raja Bole, dan
Budi dan yang beliau yang telah bersilaturahmi dengan para raja dan yang mulia yang jadi dalam hal ini penyerahan baju akan dilakukan tapi tidak ada garis-garisnya. Ada. Oh, jumlahnya Bapak. Tapi kalau dilakukan namanya Pak. Kata-kata Makassar itu tepat.
Thank you.